Hai, aku Pamela dan aku 18 tahun. Pernahkah kamu membawa ketidakberuntungan pada orang lain? Tidak seperti mereka tersandung di jalan atau telat ke suatu tempat, tapi mereka mulai berubah penampilan mereka dan tidak menjadi lebih baik. Tonton videonya sampai akhir dan temukan bagaimana temanku menderita karena aku. Aku adalah seorang arsitek masa depan. Aku adalah seorang mahasiswa dan grupku hampir semuanya anak laki-laki. Kamu pikir aku haus akan perhatian dan memiliki 500 pacar? Aku harap begitu. Aku tidak memiliki seorang pacar, walaupun aku bisa menjadi pasangan yang brilian. Orang tua aku mengirimiku uang. Cukup bukan hanya untuk pakaian keren, tapi juga untuk pesta di mana semua orang menghabiskan waktu dengan biayaku. Dan semua orang melakukannya dengan bahagia. Tapi tidak ada seorang pun yang menawarkan hubungan. Aku bisa menjadi pacar yang bersemangat. Aku memiliki hobi tomboy dan karakter yang sama. Kenapa aku sangat khawatir dengan pacar? Karena orang tuaku khawatir kalau aku tidak punya pacar. Mereka bilang sudah waktunya aku jatuh cinta dan menyenangkan mereka dengan pacarku. Itu sampai pada titik di mana mereka menelpon setiap akhir pekan dan bertanya apakah aku punya seseorang. Suatu hari aku tidak tahan dan mengatakan bahwa aku punya pacar dan sekarang tidak ada gunanya menggangguku. Dan betapa takutnya aku ketika orang tuaku memberitahu mereka ingin bertemu dengannya pada Thanksgiving. Itu bukan gayaku untuk menyerah, yang berarti aku memiliki tepat 3 minggu untuk mencari seorang pendamping. Pernahkah kamu berbohong pada orang tuamu tentang memiliki seorang pacar? Untungnya jalan keluar dari situasi ini ditemukan dengan cepat. Mantanku yang aku temui diam-diam di sekolah dapat memainkan peran pacar saat ini tanpa masalah. Karena kita berpisah dengan baik. Jadi aku mengatur pertemuan dengannya di McDonald's, walaupun dia tidak menyukainya. Seorang pria muncul di ambang pintu. Ya, bagaimana menggambarkannya? Secara halus, dia sangat baik. Dan ketika aku melihat wajahnya lebih dekat, aku menyadari bahwa dia adalah Radcliffe. Ya ampun, apa yang merasukinya? Dia pasti kehilangan metabolisme atau terpengaruh oleh hamburger. Dia sangat malu tentu saja. Aku juga akan malu akan kelebihan berat badanku. Dia menjabat tanganku dan tanganku terlepas dari betapa basahnya tangan itu. Radcliffe jelas khawatir. Tapi kenapa? Selain itu dia tersipu, malu, berusaha untuk tidak menatap mataku. Ragu-ragu dan tidak dapat menggabungkan dua kata. Aku tidak bertanya apa alasannya, tapi aku tahu dalam hati bahwa dia masih mencintaiku. Anak malang. Tentu saja, sekarang dia tidak cocok dengan peran pacar imajiner, karena ibuku tahu bahwa aku menyukai pria kurus. Jelas Radcliffe tidak cocok. Seluruh situasi ini sangat membuat stres. Ternyata pria ini masih menderita karenaku, dan kita tidak bisa bersama. Di kasus seperti ini, teman biasanya diminta tolong. Aku bertanya pada Scott, Walter, dan Floyd untuk membuat Radcliffe sibuk, jadi dia bisa menghadapi cinta tak terbalas. Tapi di pertemuan itu, para pria bertingkah sangat aneh. Mendiamkan, berpaling, berkeringat seperti kuda dalam lomba. Radcliffe melakukan hal sama. Melihat kebingungan mereka, aku sendiri malu bertanya apa masalahnya. Tapi kemudian aku sadar bahwa mereka juga mencintaiku dan tidak bisa mengakuinya. Bagaimana aku tidak memperhatikan ini sebelumnya? Suatu hari tidak ada seorang pun di pandangan, di hari lain aku bisa memilih siapapun yang aku inginkan. Jadi aku memutuskan untuk memilih seorang pria dari teman-temanku yang sedang jatuh cinta, yang akan aku perkenalkan pada orang tuaku. Bagaimana aku bisa memilih satu? Tentu saja, aku bisa berkencan dengan masing-masing, dan kemudian aku akan mengerti dengan siapa aku bisa menjalin hubungan. Pertama adalah Scott. Kita sedang duduk di taman dan dia terus mencoba berbicara denganku tentang sesuatu yang penting. Tapi aku terus menyalanya dengan percakapan tentang betapa pentingnya menemukan orang yang tepat. Anggota keluarga yang akan selalu ada di sana. Scott benar-benar bingung dan diam. Kemudian aku harus mencengkram tanduk banteng itu dan menciumnya. Sehingga dia yakin bahwa aku telah menyetujui hubungannya. Pada saat ini aku tiba-tiba merasakan betapa senangnya berada dalam peran ini. Seseorang menyukaimu dan kamu menghabiskan waktu bersama, mengobrol, dan semuanya begitu romantis. Dan dia akan mengajakmu kencan. Tapi di hari itu, Scott tidak mengajakku berkencan. Maka sekarang giliran Walter. Aku tidak pergi, tapi benar-benar berlari ke kencan dengannya. Aku merasa sangat ringan dan pada saat yang sama cemas. Bagaimana jika dia tidak mengajakku kencan? Meskipun dia sangat baik, sangat imut, dan tahu bagaimana berkomunikasi dengan perempuan. Dengannya, kamu ingin menjadi seperti kucing. Tapi yang mengejutkanku, Walter pemalu, yang sama sekali tidak sepertinya. Dan bahkan ciumanku tidak membantu. Setelah itu, dia lari begitu saja.
Mungkin ciuman di pipi sangat aneh bagi pria sedang jatuh cinta. Faktanya Floyd melakukan hal yang sama. Lalu ibuku mulai menghubungi setiap hari dan memintaku untuk mengirimi mereka foto dari pacarku. Jadi itu waktunya untuk bertindak. Aku memutuskan untuk menggelar sebuah pesta dan mengundang semua kencanku. Tapi siapa yang harus aku pilih pada akhirnya? Scott sangat pintar, Floyd lucu, dan Walter. Aku memutuskan untuk mencari tahu semuanya di pesta yang diselenggarakan untuk memperingati 2 tahun persahabatan kami. Aku membeli gaun baru untuk pesta dan membuat riasan profesional. Semua orang tiba tepat waktu, hanya pelakunya yang terlambat. Sementara aku menunggu mereka, aku memberitahu semua temanku bahwa ketiganya mencintaiku. Tapi para gadis hanya menertawakanku dan tidak percaya bahwa aku memiliki 3 pacar sekaligus. Pernahkah temanmu meragukanmu? Aku awalnya sedih dan lalu marah. Aku tidak begitu jelek dan bisa memiliki banyak pacar. Jadi aku pergi mencari Scott, Walter, dan Floyd, sehingga mereka akhirnya mengaku di depan semua orang. Tapi horornya mereka tidak pernah datang. Mereka tidak datang ke pesta yang didedikasikan untuk mereka. Aku belum pernah merasa malu seperti itu sebelumnya. Awalnya aku ingin untuk ditelan bumi, lalu aku ingin untuk menarik para sialan ini di leher dan meminta penjelasan mereka. Tapi kemudian alasan menang dan aku hanya berpikir untuk menghubungi mereka. Tapi mereka semua tidak menjawab. Aku baru sadar, orang-orang itu tersinggung karena fakta bahwa aku pergi berkencan dengan mereka masing-masing. Dan bersama-sama mereka memutuskan untuk membiarkanku. Dan bahkan di depan semua orang. Aku merasa seperti petinju yang dipukul di bawah sabuk. Aku yang pertama meninggalkan pestaku sendiri dan pulang. Masalahnya aku sangat menyukai Walter, dan aku ingin bersamanya. Dan sekarang mimpiku hancur. Aku menangis dalam pahit. Tapi tetap saja, aku memutuskan untuk tidak menyerah. Aku menelpon mereka sepanjang minggu, tapi tidak dapat bicara dengan mereka. Dan sekarang orang tuaku menambahkan bensin ke dalam api. Aku tidak tidur di malam hari, dan aku hanya ingin untuk menghubungi salah satu pria, dan mencari tahu apa yang terjadi. Dan lalu aku melihat seorang pria di kereta yang terlihat mirip dengan Walter. Aku langsung bergegas ke arahnya, tapi segera berhenti. Pria ini gemuk, dan Walter kurus. Tuhan, aku sudah menjadi paranoid. Pelajaranku sedikit membuatku lupa, dan dengan masalah cinta ini aku gagal di satu kelas. Dan di depanku ada ujian yang menanti. Sepulang sekolah aku pergi ke perpustakaan, melewati kantor administrasi universitas. Dan tiba-tiba aku mendengar suara-suara yang familiar. Itu jelas Scott, Walter, dan Floyd. Aku mengintip dan tersentak. Mereka semua gemuk. Hubungan seperti apa yang bisa aku harapkan sekarang? Hal berikutnya aku dengar benar-benar tidak masuk akal. Orang-orang terus berkata bahwa mereka menjadi gemuk karena aku. Tapi bagaimana ini mungkin? Rasa bersalah yang liar menguasaiku. Jadi mereka menjadi cacat karena aku, dan apa yang akan terjadi sekarang? Aku tidak tahu bagaimana membantu mereka. Lalu tiba-tiba orang-orang itu pergi ke pintu keluar, dan aku bersembunyi di balik tanaman. Mereka tidak puas dengan sesuatu dan pergi ke satu arah. Aku mengikuti mereka tanpa disadari. Scott, Walter, dan Floyd sampai di lab tempat ada solusi pria gemuk lainnya. Seorang profesor berpidato dan mengatakan di akhir bahwa berat badan mereka akan segera kembali normal dan mereka akan mendapatkan uangnya nanti. Kemudian aku keluar dari persembunyian dan berlari ke Walter dengan air mata berlinang. Aku meminta maaf padanya dan teman-temanku yang lain karena mereka menjadi sangat gemuk karena aku. Apa yang aku dengar berikutnya seperti petir yang bolong. Ternyata ini bukan kasusnya. Mereka tidak jatuh cinta padaku. Mereka hanya ingin meminjam uang untuk sewa apartemen, dan mereka terlalu malu untuk mengatakannya. Jadi mereka merona. Lalu para pria memutuskan untuk mendapatkan uang dari laboratorium, di mana mereka diambil sebagai sukarelawan untuk ujian sebuah obat baru untuk penyesuaian berat badan. Jadi selama percobaan, efek samping terungkap dan peserta menjadi sangat gemuk. Dan sekarang mereka tidak mendapatkan uang dan tidak dapat membayar apartemen. Aku memberitahu mereka versiku, dan mereka tertawa kencang sampai dindingnya terguncang. Tentu saja, aku meminjamkan uang kepada mereka agar mereka tidak berakhir di jalan. Dan Walter tiba-tiba berbisik bahwa dia setuju untuk menjadi pria palsu. Aku segera mengundangnya untuk mengunjungi orang tuaku dan menghela napas lega. Masalahku terpecahkan. Dalam perjalanan, kita berbicara dengan ceria, tertawa dan mengingat kencan aneh itu dengan ciuman. Dan lalu aku menyadari bahwa di sana ada percikan nyata di antara kami. Apa dia benar-benar cintaku? Subscribe channelnya jadi kamu tidak ketinggalan cerita baru.